Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dedi. Selamat malam, selamat Ambil kontaknya. yang kami hormati Bapak, Ibu, peserta dan juga terutama kedua narasumber yakni Ibu Sriwati dan Bu Sri Hidayati. Perbincangannya saya akan memberikan room ini kepada moderator kita yakni Ibu Novi Niarti. Kepada Ibu Novi kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada host Bapak Dedi Wijaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi, yang terhormat Ibu pengawas kita, Ibu Sriwati dan Ibu Sri Hidayati, yang alhamdulillah pada malam ini bisa berkenan hadir untuk ngobrol bareng-bareng Abden Sebandar Lampung. Kemudian yang terhormat juga teman-teman Dewan Guru Sebandar Lampung yang malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di Zoom kali ini untuk ngobrol-ngobrol tentang persiapan kita menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk malam ini sih kita rencananya sih baru ngobrol santai dulu, jangan yang terlalu berat dulu, tapi setidaknya kita tahu persiapan apa sih yang akan kita lakukan untuk masuk nih. Mulai tanggal 13 besok Senin kita kan guru sudah mulai masuk. Ternyata banyak juga di antara kita yang belum dapat nih mau ngapain ya. Cuma kemarin kan kita sudah beberapa pakai aplikasi atau luring daring. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas bersama dengan duo Ibu Sri ini yang sama-sama luar biasa, pengawas-pengawas hebat di Dinas Pendidikan. Selanjutnya untuk pertama kita akan berikan materinya kepada Ibu Hajah Sriwati MPD. Kepada Ibu kami persilahkan, kami berikan waktu sekitar 5-10 menit Bu untuk membahas persiapan-persiapan kita menghadapi ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Sriwati. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama ngobrol bareng dalam rangka menjelang persiapan pembelajaran kita untuk tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui saat ini kita sedang dalam masa wabah COVID-19. Untuk itu pembelajaran kita tentunya salah satunya adalah pembelajaran yang tepat yang kita gunakan adalah dengan melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, ya. Adapun tujuan dalam kita melakukan BDR itu untuk memastikan pemenuhan hak daripada peserta didik kita dalam memperoleh pendidikan, kemudian untuk memastikan untuk melindungi untuk satuan pendidikan itu dari dampak virus COVID-19, kemudian untuk mencegah terjadinya penularan yaitu dari wabah virus COVID-19. Nah, itu tujuannya kita melakukan pembelajaran dari rumah. Kemudian Bapak dan Ibu, waktu kita melakukan BDR tentunya kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah keselamatan, kesehatan daripada peserta didik kita. Kenapa? Karena peserta didik kita apabila diberikan materi yang terlalu banyak menjadi beban. Otomatis apabila anak itu terbebani, otomatis nanti imun si anak-anak itu tidak terjaga atau akan menurun. Untuk itu teman-teman guru hendaknya memberikanlah pembelajaran itu ya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu terbebani oleh si anak didik kita. Kemudian yang kedua, memastikan pembelajaran kita itu bermakna. Itu yang dipentingkan. Jadi tidak memfokuskan kepada kurikulum ya atau ketuntasan kurikulum. Tuntasan kurikulum itu tidak kita inikan, tetapi bagaimana pembelajaran itu bermakna kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, pembelajaran kita itu harus berfokus. Fokusnya kepada apa? Life skill. Seperti sekarang ini kan sedang dalam wabah
COVID-19. Yang kita berikan life skill kita tentunya yang berkaitan ke COVID-19 itu dulu. Bagaimana anak menjaga imun, makanan apa yang harus mereka konsumsi, bagaimana mereka memelihara kesehatan, bagaimana mereka setiap saat harus mencuci tangan yang menggunakan sabun dengan air mengalir. Nah, itu yang sangat kita tekankan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak dan Ibu, materi pembelajaran yang kita berikan harus inklusif, bisa diterima di seluruh peserta didik kita. Disesuaikan tentunya dengan tingkatan usia peserta didik kita, ya, tingkat usia secara psikologisnya. Kemudian Bapak dan Ibu, hasil pembelajaran BDR itu harus memberikan umpan balik kepada peserta didik. Tidak usah memberikan Bapak Ibu dengan cara kuantitatif, tapi hendaknya diberikan secara kualitatif, jadi dalam bentuk deskripsi kepada peserta didik kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan, prinsip-prinsip dalam pembelajaran dari rumah. Kemudian Bapak dan Ibu, apa sih metode dari pembelajaran dari rumah atau jarak jauh? Tentunya metode kita kan ada dua yang harus kita gunakan, ya, yaitu pembelajaran yang secara daring. Ya, tentunya kalau pelajaran secara daring, ya tentunya ibu guru harus memperhatikan peserta didik kita memiliki sarananya tidak. Karena sarana yang digunakan itu kan peserta didik kita harus punya HP, atau ada laptop. Nah, kalau peserta didik kita tidak memiliki sarana itu, tentunya tidak terjangkau pelayanan kita untuk melakukan pendidikan secara daring. Nah, karena pembelajaran daring itu menggunakan berbagai macam portal, kan begitu ya, kita dengar, kita lihat teman-teman guru kita, ya, bisa portal yang sudah disediakan oleh Kemdikbud, seperti ruang guru, ya kan gitu. Kemudian ada rumah belajar yang sudah mungkin kita sosialisasikan waktu sebelum adanya COVID-19, kita sudah perkenalkan supaya guru-guru menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Jadi pembelajaran e-learning yang mungkin dulu kita pernah ingat tahun 2013, e-learning itu kan ditingkatkan oleh kementerian. Namun akhir-akhir ini surut, bantuan e-learning itu hilang, sehingga pembelajaran e-learning itu hampir terlupakan. Nah, sekarang itu harus dihidupkan kembali. Saya rasa untuk sekolah swasta tidak bermasalah, tapi sekolah negeri ini yang masalahnya ini ada pada persiapan di orang tua atau di peserta didik kita, karena tidak memiliki media yang seperti yang kita harapkan. Ada mungkin alatnya, HP-nya, atau ada laptopnya, tapi kemungkinan kuotanya mereka terbatas dari orang tua murid kita, karena sekolah negeri kebanyakan anak-anak kita itu berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua adalah dengan cara luring. Tentunya kalau luring, tentunya Bapak dan Ibu bisa menggunakan modul, bisa menggunakan lembar kerja, buku, bisa juga dengan televisi, ya, TVRI, bisa juga dengan radio, ya. Namun lebih penting lagi bisa juga digunakan adalah media yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar yang ada di sekolahnya, itulah yang dijadikan Bapak dan Ibu dalam melakukan pembelajaran secara luring. Nah, Bapak dan Ibu dalam melakukan pembelajaran daring atau dengan pendekatan luring, semuanya itu tentunya harus memiliki program selaku guru supaya pembelajaran kita terarah. Jadi Bapak dan Ibu tetap membuat RPP yang jarak jauh, ya kan? RPP jarak jauh, pembelajaran jarak jauh tetap dibuat. Bagaimana cara membuatnya? Hampir samalah dengan RPP kita yang 1 hari, yang 1 lembar. Ada identitas sekolah kita, ada hari tanggalnya, ada tujuannya, kan gitu. Langkah-langkah kegiatannya apa, life skill-nya apa yang akan kita tonjolkan pada hari itu. Nah, itu menjadi bahan dari Bapak dan Ibu. Kedua, Bapak dan Ibu harus menentukan metode yang kita gunakan. Dengan apa yang kita pilih? Ya, dengan Bapak dan Ibu harus mengetahui karakteristik peserta didik di kelas kita. Yang tahu karakteristik peserta didik itu adalah kita sendiri.
Karena kita harus mengetahui berapa persen sih anak murid kita yang mempunyai sarana HP atau laptop, berapa persen sih anak kita yang tidak memiliki sarana tersebut orang tuanya. Sehingga kan akan kesulitan. Sementara kita harus memastikan peserta didik kita itu menerima, ya kan, memenuhi layanan pendidikan, ya harus merata. Jadi setelah Bapak Ibu diinikan peserta didik kita berapa persen yang bisa kita lakukan secara daring, berapa persen yang kita bisa berikan secara luring, ya. Atau kita berikan secara luring juga perlu sarana, perlu WA kan, WA grup. Nah, apabila kalau orang tuanya tidak ada, nah itu menjadi kerepotan si guru. Nah, si guru harus membuat program langkah apa sih, solusi apa sih saya bisa memberikan materi ini diterima oleh si anak tanpa anak harus ke sekolah. Ya, jadi bagaimana langkahnya yang harus ibu bapak gunakan itu dipersilahkan oleh bapak dan ibu guru, karena bapak dan ibu guru yang tahu tekniknya. Apakah orang tuanya yang mengambil tapi tetap menjaga jarak, tetap protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Kemudian bapak dan ibu waktu kita melakukan hal tersebut, setelah selesai itu kita tetap melakukan laporan hasil pembelajaran PDR. Apa hasilnya laporannya? Kan berbeda dengan RPP. Kalau itu kan laporan itu hanya ditentukanlah identitas kapan dilaksanakan, ya kan? Kegiatannya dengan cara apa, hasilnya bagaimana, lampirkan kalau memang ada hasil penilaiannya. Itu yang perlu Bapak dan Ibu laksanakan. Kemudian bagaimana sih dari pihak sekolah? Dan gitu, satuan pendidikan juga harus memikirkan bagaimana pelaksanaan daripada DDR itu bisa berjalan. Tentunya kepala sekolah juga pertama harus memberikan program, disesuaikan layanan apa sih, metode apa sih yang harus digunakan di sekolah saya. Apakah hanya luring saja? Apakah bisa dilakukan dengan daring? Apakah bisa dikomunikasikan antara kedua hal tersebut? Nah, itu yang menjadi ini dari kepada sekolah-sekolah. Kemudian kepala sekolah memberikan pembinaan, ya, atau mengevaluasi hasil pembelajaran kita setiap minggu. Berarti Bapak dan Ibu wajib memberikan laporan setiap minggu, seminggu sekali. Karena untuk bahan evaluasi atau pembinaan dari kepala sekolah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu laporan itu tetap harus dibuat, ya, supaya untuk bahan evaluasi dari kepada kepala sekolah kita di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga ada tindak lanjutnya. Insya Allah pembelajaran kita yang melakukan BDR sampai bulan Agustus ya, 31. Dan nanti kita akan berbicara lagi apabila tatap muka, ya tetap juga pakai protokol kesehatan. Itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan saat ini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dedi ya, atau Pak Novi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Cukup banyak yang kita dapat tadi ya, mulai dari kesiapan, kemudian metode apa yang harus kita gunakan, kemudian bagaimana cara buat laporannya. Mungkin setelah ini kita mau lanjut ke sesi kedua dulu, Pak Dedi, atau mau tanya jawab dulu ini? Silakan lanjut dulu. Oke, baiklah teman-teman, nanti tanya jawabnya setelah sesi kedua ya teman-teman. Baiklah, kita akan lanjutkan ke sesi kedua yang akan dipaparkan oleh yang terhormat Ibu Sri Hidayati MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang terhormat Bu Sriwati, rekan pengawas, yang terhormat Bapak Ibu guru. Pada malam ini kita ketemu. Tadi sudah paparannya sudah banyak dari Bu Sriwati. Nah, pada malam ini saya meneruskan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Sriwati tentang bagaimana pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini, karena tidak ada pertemuan dengan siswa secara langsung, tetapi melalui daring dan luring.
Nah, di dalam daring yang selama ini dilaksanakan itu kan tidak mempunyai perencanaan yang matang. Nah, untuk mulai dari bulan Juli ini kita harus mempersiapkan secara matang apa yang harus yang akan kita ajarkan ke siswa, yang akan kita berikan ke siswa. Nah, yang saya dapat kemarin itu ada dari pusat itu ada tentang bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran untuk daring. Itu bisa kita pilih KD yang bisa dilaksanakan. Kenapa suaranya putus ya? KD yang bisa Jelas nggak Bu? Jelas, Bu. jelas ya. Yang lain Nah, mohon maaf KD Bapak Ibu yang yang bisa lain. kita laksanakan selama masa pandemi ini hingga 31 Agustus, dipilih KD yang bisa dilaksanakan secara daring. Jadi memang ada KD yang bisa daring dan tidak bisa daring. Nah, itu kita pilih. Nah, ini yang memilih kan guru. Nah, itulah yang kata Bu Sriwati tadi, kita siapkan RPP itu 1 lembar harus ada. Jadi ada materinya, ada tugas yang akan kita berikan ke siswa. Jadi pilih KD yang bisa untuk daring. Kalaupun bisa luring, itu kan harus mengambil tugas melalui sekolah. Nah, ini kan diberikannya nggak bisa tetap ketemu, tidak bisa ketemu. Nah, inilah tugas-tugas yang diberikan bisa melalui WA. Nah, itu luring, bukannya daring. Nah, kemudian pada waktu kita memberikan tugas, itu kan ada materi. Setelah materi baru apa? Misalnya apakah soal, apakah tugas yang harus buat laporan ya. Nah, setelah 1 minggu kita harus memberikan assessment. Namanya assessment diagnostik. Nah, itu apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan pada waktu kita melakukan pembelajaran daring ini harus dievaluasi. Misalnya setelah 1 KD itu di dalam seminggu pemberian pembelajarannya, nah itu ada evaluasinya, asesmennya. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan tahu kelemahannya di mana. Misalnya ingin menerangkan pecahan. Nah, pada waktu anak mengerjakan soal, dia kumpulkan betul 100 nilainya. Tetapi pada waktu kita melakukan evaluasi, itu kita dapatkan nilai, misalnya 4 soal yang diberikan, pada waktu evaluasi kan langsung dikirimkan ke gurunya. Nah, ini akan berbeda nilainya. Nah, itulah yang menjadi asesmen kita atau kekurangan atau kelebihan kita pada waktu pembelajaran itu ketahuan. Nah, kekurangan ini kalau yang kemarin daringnya tidak kita evaluasi lagi, nah ini harus kita ulangi pemberian materi sehingga berhasil. Nah, itulah yang harus kita capai, yang didapatkan dari pusat seperti itu. Jadi guru harus melakukan asesmen diagnostik setelah jeda waktu, misalnya udah 1 minggu kita memberikan materi. Kemudian materi pembelajarannya, pilihlah pembelajaran misalnya kelas 1, 2, itu matematika, bahasa, PKN misalnya. Untuk yang daring ini, untuk BDR ini. Misalnya keseniannya nggak bisa, tidak apa-apa, tidak diberikan. Olahraga kan tidak. Jadi kita pilih 3 materi pelajaran, 3 pelajaran itu yang seperti itu. Misalnya hari Senin kita memberikan, Bu, kami hanya ingin bahasa Indonesia, silakan. Nah, kemudian pada waktu anak membaca itu nggak bisa daring. Yang bisa dilakukan daring itu misalnya menulis, ya, menulis baik itu berhitung atau matematik, bahasa Indonesia, menulis bisa. Kalau misalnya kelas 1, 2. Nah, untuk kalau kelas yang tinggi, itu pembelajarannya bisa dilakukan pada 5 pelajaran pokok. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Nah, itu yang materi-materi yang kira-kira memerlukan
cukup pemahaman dan materi yang diberikan tugasnya bisa dicapai dan dipahami oleh siswa. Yang mungkin 3 bulan kemarin kan ini banyak yang pembelajarannya tidak tertata ya. Nah ini ke depannya ini yang harus ditata, makanya harus ada pertemuan ini tadi itu seperti ada yang sudah kemarin. Nah itu dilakukan supaya kita punya persiapan, tidak bisa memberikan materi yang tidak ada persiapannya. Nah itu. Kemudian pada waktu kita membuat evaluasi, kita harus tahu kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, dan evaluasinya bagaimana. Itu tetap mengacu ke sana. Kalau selama ini yang dilakukan misalnya anaknya disuruh buat video, padahal tidak harus membuat video. Anak melakukan tugas misalnya apa ya, kalau dia misalnya menghitung pecahan, nah itu kan guru kan memberikan soal. Nah sebelum memberikan soal, guru harus menjelaskan dulu bagaimana menghitung pecahan, bagaimana mengurangi pecahan, bagaimana menjumlahkan pecahan. Nah ini yang harus ada penjelasan dulu dari guru atau materi yang jelas, baru diberikan tugas. Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, ya bagaimana siswa mau mengerjakan soalnya, dan jangan bertumpuk-tumpuk memberikan materi pembelajaran. Hari ini 2, besok tambah 2 lagi, sehingga orang tua kebingungan. Karena dia otomatis dengan adanya BDR ini, orang tua membantu siswanya untuk belajar di rumah. Itu yang perlu dipahami. Jadi tidak usah muluk-muluk yang kita harapkan. Misalnya 1 KD dari 1 mata pelajaran pada hari ini. Nah itulah yang diberikan ke siswa. Besok ganti lagi. Kalau hari ini bahasa Indonesia, besok matematika. Besoknya lagi PKN. Seperti itu. Sebelum tanggal 31 Agustus. Kalau setelah 31 Agustus nanti kan ada pertemuan yang sudah bisa kita susun. Nah, guru menyiapkan yang untuk sekarang itu perlu disiapkan. Kemudian pada waktu nanti setelah 31 Agustus itu tetap ada tugas-tugas yang diberikan ke siswa yang tidak bisa dikerjakan pada hari tersebut. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami guru, membuat materinya itu seandainya yang pada waktu naik kelas kemarin itu tidak dipelajari. Nah, sekarang inilah untuk mengulangnya dulu. Jangan masuk ke materi yang berikutnya, sementara materi yang kemarin belum dipelajari dia. Coba diulanglah bagi guru kelas. Kemarin naik kelas itu 3 bulan kemarin, apa sih materinya? Kira-kira kalau saya berikan soal 3, paham nggak ya siswa saya? Nah itu yang harus dipahami oleh guru. Setelah dia mengerjakan tugas-tugas, kita adakan 1 minggu setelah itu kita adakan evaluasi. Nah, keberhasilan guru mengajar kalau dia mampu mengerjakan apa yang sudah diberikan guru itu sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan. Kalau masih banyak yang siswa belum paham, ini bisa gagal paham kita di dalam BDR ini. Karena guru menjelaskannya tidak jelas. Karena guru menjelaskannya tidak fokus, tidak menjurus sekali. Nah, itu bisa terjadi. Inilah yang menjadi kekurangan guru di dalam pelaksanaan BDR. Itulah yang harus diulangi kembali bagi guru di dalam memberikan materi-materi pembelajaran. Kemudian, pada waktu pemberian daring, itu kalau sekolah yang tidak mempunyai laptop atau siswa yang nggak punya HP atau HP-nya sama orang tua, itu harus diberikan secara luring, luar jaringan. Kalau melalui WA, dia bisa membentuk grup, ya. Satu kelas itu 28 siswa. Misalnya ingin dibuat grup berapa? 5 orang, satu kelompoknya. Silakan. Dan ini diberikan tugas itu berupa misalnya di foto atau fotokopi ada materi
dan ada tugas. Itu bagi tugas guru kalau ketemu siswa yang tidak bisa daring. Tadi di sekolah tadi ada guru yang bilang kami ada home visit. Nah kalau home visit itu bagi guru lumayan, memerlukan transport, harus keliling kemana-mana, gak sedikit transportnya, ya. Nah kan kalau dia dibuat kelompok itu menjadi solusi. Jadi misalnya satu kelasnya 28 orang, oh saya pengen buatnya ini 6 kelompok, nah tinggal dibagi aja yang berdekatan rumahnya. Nah itu dikomunikasikan dulu. Jadi tidak bisa nanti besok Senin atau udah daring. Kita bagi kelompok dulu. Kalau dia tidak bisa daring, tentu dia luring. Nah kalau luring, bagaimana? Oh saya harus buat dulu materinya. Nah buat dulu lah materinya apa. Baru ada tugasnya. Tugas juga jangan banyak-banyak. Berikan 10 soal. Kemudian tambah lagi 10 soal. Enggak gitu. Berikan misalnya 4 soal yang sesuai dengan KD dan indikator yang akan kita capai. Jangan muluk-muluk, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena satu indikator aja kalau dia bisa sekali kita berikan, dia paham, itu sudah bagus. Ya, karena tidak ada pertemuan langsung. Sedangkan ketemu saja, terutama kalau SD negeri ya, kalau ketemu saja itu banyak siswa itu gagal paham. Banyak nggak ngerti, dia harus diulang-ulang, berulang-ulang. Setelah berapa kali baru dia paham. Karena kalau kita berikan soal, misalnya matematika, kita rubah saja, ya, tambahan menjadi pengurangan, itu luas, ya, luas pemahamannya dan banyak. Nah inilah yang menjadikan guru harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau dia pecahan tambahan, bagaimana? Kalau dia mau langsung ada pengurangan pecahan, bagaimana? Nah itu harus ada penjelasan dulu, baru ada tugasnya. Jangan ujuk-ujuk memberikan tugas, terus itu dikirim ke orang tuanya. Orang tuanya juga kepengen anaknya pinter, tahu-tahu udah dikirim nilainya 100. Rupanya yang pinter orang tuanya, bukan muridnya yang pinter. Nah inilah yang jadi tugas kita sama-sama ya, supaya guru memberikan soal, memberikan tugas, disertai penjelasan materi. Penjelasan materi yang jelas, gak usah banyak-banyak yang dicapai. Ya, cukup satu indikator, sudah satu pelajaran hari ini. Nah besok satu lagi, seperti itu, bergantian. Misalnya kalau hari ini bahasa Indonesia, besok matematika, besoknya lagi PKN-nya, ya. Jadi selalu seperti itu. Nah begitu juga kalau anak sudah mulai paham, sudah kembali memorinya, ya. Nah ini baru bisa kita tambah. Oh besoknya saya mau 2 pelajaran, nah silakan. Nah, yang merancang ini adalah guru. Kesulitan mana yang dialami siswa, itu yang menjadi pembelajaran kita bersama, bagaimana merancang pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Ya, baru ditindaklanjuti. Kalau dia sudah paham, enak kita tambah lagi materinya besoknya. Nah, ini besok guru harus bawa buku. Jangan daring, gak punya buku cetak, gak baca buku. Pokoknya yang penting anak dapat tugas. Nah ini yang salah. Ya jadi guru punya dulu bukunya. Punya buku, baca dulu KD-nya itu apa sih yang mau diminta. Oh ini gak bisa melalui daring. Jangan kita ambil KD itu, cari lagi yang lain. Oh saya daringnya KD yang ini, nah ambil. Kita buat indikatornya. Ya seperti itu. Jadi harus kita analisis dulu KD-nya, dipilih dulu KD-KD yang kita bisa lakukan dari Juli dan Agustus ini yang mudah dipahami siswa, dan itu harus diarsipkan. Kenapa? Karena nanti ada mid semester, nanti ada semesteran. Nah yang sudah dijelaskan kan akan dikembangkan lagi, itu yang perlu dipahami. Nah selanjutnya pada waktu kita melakukan penjelasan ke siswa, mungkin ini ada orang tua yang
mau tanya. Nah, ini tidak apa-apa sebenarnya mereka datang ke sekolah. Bu, saya nggak bisa, Bu, nggak paham. Saya pengen ketemu. Harus siap menerima siswa yang untuk diajak, bukan menerima siswa ya, orang tua siswa, misalnya bertanya, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Oke, Bu Sri, maaf, mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Bu, biar teman-teman Ya, boleh. Lebih Banyak ngerti, ya? lebih paham. Iya. Ya. Ini teman-teman Banyak juga yang udah mau pada banyak yang mau ditanyain kayaknya, Bu. Ya, silakan. Oke, kepada teman-teman semua, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Boleh langsung open mic-nya atau nanti chat saja di pesan, nanti saya akan sampaikan. Boleh mau bertanya dengan Bu Sri Dayati, saya persilahkan, atau dengan Bu Sri Dayati juga saya persilahkan. Oke, kita buka termin pertama untuk 2 orang penanya pertama. Kami persilahkan. Oke, baiklah. Yang pertama kita persilahkan kepada Pak Yudi dari SDN 2 Gedung Air. Ya, selamat malam Bu Sri. Selamat malam. Pak Yedi. Ya, Bu, yang ingin saya tanya. Yang ingin saya Semuanya duanya. Dua-duanya double Sri. Dua-duanya lah Bu, nggak apa-apa. Ya. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, selama ini kan kita sama siswa kasih soal nilai. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana sih menjelaskan kepada siswa yang paling efektif? Kebanyakan kita kan semua pakai WA tuh Bu ya. Bagaimana sih menjelaskannya kepada siswa, cara menjelaskan materi? Terutama matematika gitu Bu. Karena kita tetap muka aja, kita kan susah banget tuh menjelaskan kepada anak. Bagaimana Bu cara menjelaskannya gitu loh Bu, materi? Oke, kita keep dulu. Pertanyaan kedua. Saya Bu. Ya, Bu Sylvia. Ya, Assalamualaikum Bu Sri Dayati dan Bu Sriwati. Yang saya ingin menambah ilmu sebagai guru kelas di SD 2, kan sulit sekali menumbuhkan rasa kesadaran Dari bagi teman-teman, siswa ada? kita. Untuk pertanyaan kedua di sesi pertama ini. Ya, halo, Ya, Halo. kedengaran Bu? Halo. Oke. Dengan Ibu Sylvia. Ya. Iya, Silakan Ibu Sylvia. Singkat aja ya Bu ya. Ya. Bagaimana sih Bu kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa kesadaran anak-anak didik kita selama belajar daring di rumah, selain kita memberikan video sebagai materi awal yang kita berikan kepada anak didik kita Bu, karena kebanyakan wali murid itu berkeluh kesah, anak-anak itu pada ngeyel dengan pembelajaran di rumah dengan orang tuanya gitu loh Bu. Jadi sehingga pembelajaran yang sudah kita berikan, materi yang kita berikan, kalau saya melalui video ya Bu, jadi materinya saya jelaskan melalui video, lalu saya bagikan ke WA group, lalu saya berikan soal-soal, saya kasih waktu Bu, sekian menit harus selesai dengan soal yang tidak terlalu banyak. Nah, dengan anak-anak yang malas-malas ini Bu, bagaimana ya Bu kiatnya? Karena orang tuanya pun pada angkat tangan gitu, mereka tidak gimana ya, nggak maksimal juga nyuruh anaknya, ada yang ngelawan, ada yang nanti dulu lah gitu, sedangkan sudah saya berikan waktu agar mereka tuh cepat gitu mengisi soal tersebut gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Dua penanya, terima kasih kepada Pak Yudi dan Ibu Sylvia yang sama-sama dari SDN 2 Gedung Air kalau nggak salah ya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Ibu Sriwati. Pertanyaan dari Pak Yudi Bu, bagaimana cara efektif menjelaskan pada siswa agar materi kita itu efektif diterima oleh siswa? Ya, terima kasih Bu Novi. Selamat malam Pak Yudi. Nah Pak Yudi, tadi kan Pak Yudi menanyakan bagaimana sih memberikan pembelajaran yang efektif. Kita kembali tadi ke pertama, bahwa yang kita perhatikan adalah bagaimana sih memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak. Jadi kalau bermakna itu kita harapkan dia kontekstual ya Pak ya. Iya. Kontekstual. Lingkungan Bapak jadikan jadi sumbernya atau medianya, sehingga mungkin lebih efektif kepada anak untuk menerimanya. Atau Bapak memberikan penjelasan seperti kata Bapak tadi matematika. Bapak jelaskan, Bapak videokan waktu Bapak menjelaskan itu.
ya kan? Waktu Bapak memberikan penjelasan, Bapak videokan, jangan Bapak memvideokan kelas kosongnya ya, kan kadang-kadang kemarin ini kan ada kelas kosong, ini kan guru marah-marah, jangan itu. Tapi bagaimana Bapak memberikan penjelasan waktu ini secara rinci mengenai saat pembelajaran matematika, Bapak videokan, Bapak kirim. Jadi kan menjelaskan cara menyelesaikan masalah atau memecahkan daripada soal-soal tersebut Bapak kirim. Baru nanti Bapak tanyakan, setelah Bapak itu baru pertanyaan Bapak munculkan. Nah, Bapak munculkan pertanyaan itu tidak usah terlalu banyak. Nah, seperti Bapak mau melakukan penilaian. Nah, itu kan kalau itu kan hanya untuk penilaian untuk kita kan perlu melakukan penilaian harian ya. Setelah 6 hari kan kita melakukan penilaian harian. Kalau Bapak kelas tinggi, ya, kalau memang bisa Bapak anak-anak peserta didik kita memang ada fasilitasnya, ada sarananya, bagaimana Bapak langsung membuatkan via Google Form sehingga si anak-anak nanti kan bisa Bapak lihat nilainya kan gitu kan, sudah ada masuk ke dalam Google Drive Bapak gitu. Itu ya Pak ya. Jadi berikanlah pembelajaran itu yang bermakna, yang kontekstual. Jadikanlah, apalagi ini semester pertama, anak-anak baru masuk ya. Jadi kalau kita itu modul nomor 2-kan dulu lah untuk yang minggu pertama ini. Tapi lingkungan sekitar lah yang Bapak jadikan objek untuk menjadi media atau bahan pembelajaran dari Bapak dan Ibu. Termasuk dari Bu Selvia ya, sekaligus ya. Ada kaitannya dengan Bu Selvia. Ya itu, dalam minggu-minggu ini bagaimanalah Bapak dan Ibu, anak-anak kita belum berjumpa dengan kita. Walaupun kemarin kan kemarin bukan dengan kita guru kelasnya. Ya. Nah, ya kan guru yang kemarin adalah guru yang sudah lalu. Bapak dan Ibu perlu pengenalan dulu dengan teman-teman, dengan peserta didik. Lakukanlah perkenalan dulu. Ibu kirimlah video ya untuk Ibu perkenalan. Nanti si anak juga memperkenalkan dirinya kepada Ibu melalui jarak jauh. Memang mungkin kenal karena satu sekolah, tapi kan tidak tahu persis gitu ya, itu si anak. Nah, kalau saran saya yaitu ya kontekstualnya dimunculkan, carilah media-media yang ada di sekitar. Seperti contoh kalau lingkungan tentang tumbuhan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal berikan aja dia namanya pengamatan. Video anak-anak coba amati tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Coba identifikasi, kan gitu. Selesai kan tugas Bapak dan Ibu? Sesuai dengan KD kita, gitu, dicocokkan dengan KD-nya yang kata Bu Iding tadi kan harus sesuaikan dengan KD yang akan kita inikan. Kemudian bagaimana life skill yang Bapak munculkan, ya tumbuhan itu supaya hidup harus disiram. Nah, suruh anak itu menyiram tanaman, itu life skill-nya muncul. Itu Pak Yudi dan Bu Sylvia sedikit. Oke, terima kasih Bu, penjelasannya yang luar biasa. Jadi pembelajaran yang kita gunakan harus pembelajaran yang bermakna supaya anak tertarik ya. Untuk pertanyaan yang kedua akan saya serahkan kepada Ibu Sri Hidayati. Tadi pertanyaannya dari Sylvia, bagaimana kiat menumbuhkan kesadaran selain memberikan video melalui materi? Ya, baik. Saya jawab dulu Sylvie. Selamat malam Sylvie. Iya, siap Bu, selamat malam. Sylvie, mengenai pembelajaran yang menarik ya. Kalau dia melalui daring, itu bisa kita buat melalui website. Kalau ada website lebih enak. Jadi anak bisa suruh baca dari materi di website itu. Atau Google Drive, di situ bisa juga kita berikan materi-materi. Jadi anak bisa baca. Cuman orang tua kita ini nggak semuanya bisa melalui daring tadi. Karena sebenarnya di TVRI itu juga ada pembelajaran. Tinggal kita lihat aja materinya apa. Jadi kalau guru menugaskan siswa melalui TV, maka guru tersebut harus nonton juga. Ya, tahu juga materinya. Jadi sama-sama melihat. Nah, kemudian kalau dia tidak bisa nonton TV, dia nggak paham, gagal paham. Kemudian website dia nggak tahu, melalui daring dia nggak baca. Nah, itulah adanya lembaran yang harus dikirimkan ke siswa tersebut. Ada materinya, ada tugasnya. Materi itu dituliskan secara rinci
yang sesuai dengan KD dan indikator. Seperti itu jawabannya. Nah, kalau itu sudah diberikan masih juga, kalau ingin orang tuanya ketemu dengan guru tersebut, bisa, tapi hanya per orang. Kan kita di sekolah bisa, kalau sekedar satu orang, tidak apa-apa dengan mematuhi protokol kesehatan, konsultasi dengan guru. Saya kira itu jawabannya ya. Baik Ibu, menarik ya Bu Silvi tadi jawabannya. Jadi gunakan berbagai metode mulai dari website, Google Drive, atau TPRI. Jika memang ternyata nggak juga kena, ya artinya kita harus melakukan luring tadi ya, dengan memberikan tugas tapi penuh dengan materi, rinci, kemudian baru diberikan tugas-tugasnya. Kalaupun nggak bisa juga berarti memang harus konsultasi dengan wali muridnya per wali murid ya Bu. Iya. Untuk sesi kedua ini Bu, sudah ada pertanyaan dari Ibu Sofianti dari SD 2 Labuhan Ratu Bu. Tadi yang dia tanyakan bagaimana cara pembuatan RPP-nya Bu, atau persiapan pembelajarannya pada saat pandemi ini. Karena tadi kita bahas kan ada untuk tetap ada RPP-nya Bu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari teman-teman. Ini chat yang masuk hanya satu. Yang lain? Ada yang ingin saya Mbak Novi di chat. Bu Novi, saya ada di chat pertanyaan dari saya. Oke, sebentar saya cek dari Ibu Maranantia ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua Bu dari Ibu Maranantia. Ibu Sri Hidayati tadi mengatakan diperbolehkan mengulang pelajaran di kelas sebelumnya. Kemudian apakah RPP yang dipakai harus memakai kelas sebelumnya? Seperti itu Bu pertanyaan. Karena tadi kita kan di awal masih mengulang pembelajaran di kelas sebelumnya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Sofianti, saya persilahkan kepada Ibu Sriwati untuk menjawab. Jadi bagaimana sistem RPP-nya ini untuk di masa pandemi ini Bu? Terima kasih. Untuk Ibu siapa tadi Bu? Bu Sofianti ya? Bu Sofianti dari ya. SD 2 Labuhan Ratu Bu. Ya, selamat malam Bu Sofi, sehat ya? Bu Sofi, dalam RPP kita buat aja ya sama seperti RPP 1 lembar, itu ya ada identitasnya, kan begitu kan? Kemudian ada muatan mata pelajarannya, tinggal Ibu tulis, ada hari itu mapel apa yang kata Bu Sri tadi, apa ada 3 mapel, apakah ada 2 mapel, itu tulis. Kemudian Ibu tulis tentunya dia harus ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran tetap Bapak dan Ibu yang mengacu ke A, B, C, D itu tadi kan. Ada audiennya, ada behaviornya, ada kondisi. Nah, kondisi itulah yang Bapak Ibu tulis untuk apakah dengan daring, apakah dengan luring, ya kan? Dengan disajikan apa yang Bapak inginkan. Kalau memang dia pakai luring, apa dengan dikirimkan modul, dengan dikirimkan apa dengan mengamati media yang ada di lingkungannya, tumbuhan atau binatang, apa yang ada dapat peliharaannya. Nah itu tetap, jadi dia tetap pakai ABCD-nya Bapak Ibu tulis, hanya bedanya kondisinya tentunya posisi anak ada di rumah, kan begitu. Kemudian dari langkah-langkah pembelajarannya tentunya ya ada diatur sesuai dengan kondisi kelas tadi itu mau diapakan, atau kondisi kegiatan kita itu mau diapakan. Buat masa pertama anaknya diapakan, yang kedua sama tetap kayak seperti biasa, hanya bedanya karena itu tadi, karena dia jarak jauh itu tadi kan. Nah ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Itu yang tetap Ibu buat. Jadi cukup dibuat 1 lembar saja sama. Nah kemudian life skill yang akan Bapak Ibu sebagai tagihannya apa. Itu saja Ibu Sofi ya, untuk kita buat ya. Kemudian ya nanti yang tagihan-tagihannya nanti Bapak dan Ibu dibuatkan dalam laporan tadi yang untuk sebagai bukti fisik, karena Bapak dan Ibu kan dapat kuota ya dari sekolah ya kan, kota. Nah kota itu harus dipertanggungjawabkan karena dia menggunakan dana BOS. Nah laporan itulah yang akan dijadikan kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan kota yang sudah diterima oleh teman-teman guru. Itu ya Bu Sofi ya. Jadi kalau ada yang nggak nerima kuota boleh protes ya Bu? Nah, boleh protes, nggak usah pelajaran daring ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena nggak ada pulsa. Karena yang bagi yang nggak merasa menerima kuota boleh tuh. Iya, alasannya nggak ada pulsa.
pulsanya ya, nggak ada kuotanya Bu, kami nggak bisa melakukan layanannya, pendidikannya secara daring maupun luring. Silahkan. Jadi itu ya tadi Bu Sofi, jadi tetap kita buat RPP 1 lembar yang isinya tentang muatan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, hanya kondisinya saja tadi kita buat kondisinya dengan daring atau luring. Kemudian tetap langkah-langkahnya mau kita apakan, kemudian tetap ada penilaian dan life skill-nya. Mungkin nanti lebih lengkapnya kalau dikasih contoh ya Bu, boleh kirim Ya, kalau ada insya Allah contohnya ya. biar teman-teman update. Insya Allah nanti kita bisa kirim ya. Atau insya Allah nanti Kemudian Bapak dan Ibu akan dipertemukan, seluruh guru-guru itu akan pengawasnya akan hadir untuk membina Bapak dan Ibu untuk menghadapi pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah, berarti ada pencerahan lah ya. Bu. Pencerahan dari Selanjutnya pengawas kita pembina akan masing-masing mengapain. ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi Bu, dari Bu Mara nanti ya kepada Ibu Sri Hidayati ya Bu. Menurut penjelasan Ibu tadi, kita kan artinya di awal kita akan mengulang materi kelas sebelumnya yang mungkin nggak tuntas karena 3 bulan kemarin kan kita sempat daring ya Bu, tapi mungkin daringnya yaitu tadi kita kasih soal aja, kemudian materi nggak kita kasih, mungkin ada yang terlewat seperti itu. Yang tadi kita berarti kan akan mengulang. Nah, yang ditanyakan oleh Bu Mara nanti ya tadi seperti apa laporannya atau RPP-nya seperti itu Bu, karena kan boleh mengulang. Jadi apakah RPP-nya memakai kelas sebelumnya atau kelas yang sekarang diampu? Kemudian kan kita punya grup WA nih Bu, misalnya kita kasih tugas untuk life skill, misalnya sholat berjamaah atau menyiram tanaman seperti tadi kata Bu Sriwati. Ternyata setelah kita minta pengiriman foto itu hanya beberapa anak yang ngirim, mungkin hanya 3 anak dari 28 siswa gitu. Itu gimana Bu? Jadi, iya, terima kasih. Selamat malam Tia, Mara nanti ya. Jadi mengenai pembelajaran yang mengulang ya, karena siswa ini kan sudah 3 bulan dia belajarnya di rumah dan mungkin ada yang pas dan ada yang tidak pas. Makanya kita perlu mengulang. Nah, mengulangnya ini minimal kita punya ringkasan materi, sedikit aja ringkasan materi. Jadi sebelum kita masuk ke materi kelas berikutnya, kita refresh dulu dengan anak-anak itu materi yang lalu. Tentunya kita melihat materi yang lalu itu apa saja, yang 3 bulan kemarin terutama, karena kemarin itu kan tidak pemberian daringnya banyak yang tidak sesuai dengan yang harus kita ajarkan. Nah, ini mungkin ada kekurangan materi siswa-siswa ini banyak. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita ke depan. Sebelum siswa dapat materi di kelas selanjutnya, alangkah baiknya kalau guru kelas itu mengulang dulu. Jadi merefresh dulu materi kemarin itu supaya anak-anak tidak gagal paham untuk kelanjutan materi berikutnya. Itulah makanya harus diulang dulu. Nah, setelah diulang, kalau memang dia bisa mengerjakannya, kita lanjut ke materi yang akan datang ini, materi kelas berikutnya. Nah, bisa juga kalau sudah kita jelaskan, kemudian kita berikan tugas dia bisa. Nah, ini tentunya ada evaluasi, oh ini bisa dilanjutkan. Nah, tetapi kalau ini saja sudah anak tidak paham, kemudian kita berikan materi kelas berikutnya, yang sudah naik kelas ini, ya tentunya pasti banyak hambatannya. Makanya harus kita ulang dulu. Saya kira itu Bu Tia ya, untuk mengulangi. RPP-nya gimana Bu? Nah, kalau RPP tadi gini aja, kalau persiapan pembelajarannya tinggal dilihat ya, materi-materi mana yang kira-kira akan berkelanjutan ke kelas berikutnya, terutama 456 yang materinya sudah sangat banyak. Itu kita lihat yang 3 bulan kemarin materi apa saja, kompetensi dasar apa saja. Nah, itulah yang akan kita ulang. Kalaupun nggak mau buat RPP, yang kemarin RPP-nya bisa digunakan, tapi penjelasan materinya harus diberikan ke siswa.
Nah, itu yang perlu dipahami. Ada penjelasan materi, baru ada tugas yang diberikan. Sementara itu ya, Ibu Ya, Tia, sementara Nanti ya. itu dulu. Jadi di awal kita ulang dulu, kita lihat dulu anak mencapai kompetensi itu atau enggak. Dari kebanyakan karena 3 bulan kemarin kan kita daring seperti itu. Kemudian untuk RPP boleh mengulang dari RPP sebelumnya atau boleh juga membuat dengan punya kita gitu ya Bu, kira-kira. Ya, ya bisa. Atau misalnya kita ambil aja materi yang akan kita ajarkan itu apa beserta penjelasannya. Penjelasannya ada di materi itu, baru nanti tugas untuk mengukur siswa itu paham atau belum. Ya, baik Ibu. Kayaknya semakin seru ini Bu, karena pertanyaan teman-teman semakin banyak. Agaknya Ya. ini agak panjang durasinya. Iya. Ya Bu, sesi ketiga ini Bu, kita masuk sesi Buka, ketiga. ya. Kita ada pertanyaan dari Bapak Herius Jogja nih Bu. Pertanyaannya menyangkut administrasi pelaporan BDR Bu oleh guru. Apa saja sih yang akan dipersiapkan? Kemudian untuk pertanyaan kedua itu dari Bapak Muhammad Hendi Suryadinata Bu dari SDN 1 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terkait pembelajaran BDR, pembelajaran menggunakan luring atau daring. Daring ini karena kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi setelah melakukan daring ternyata ada beberapa murid yang nggak punya WA. Seperti itu Bu. Bolehkah murid yang tadi sudah dibuat satu kelompok atau 2 kelompok yang sudah dikelompokkan tadi dipanggil ke rumah guru per kelompok Bu, atau disuruh datang ke sekolah seperti itu per kelompok ya? Mungkin kalau tadi muridnya hanya 28 mungkin dibuat 7 kelompok 4-4 seperti itu Bu. Itu pertanyaannya untuk sesi ketiga ini Bu. Dari pertanyaan pertama saya persilahkan kepada Ibu Sriwati. Dari Bapak Heri Bu, ADM pelaporan BDR apa saja yang akan dipersiapkan atau yang harus dipersiapkan oleh guru? Anda bos. Host, ini mati ini mic-nya Bu Sri. Oke. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ya, waktu kita menyusun laporan, tentunya kan melaporkan apa yang kegiatan yang sudah kita laksanakan. Tentunya ada hari dan tanggal ya, ada identitasnya kan, apa kelas berapa, kegiatannya tanggal berapa, nah kegiatannya apa saja yang dilakukan. Jadi ditulis kegiatannya, kemudian hasilnya apa. Jadi hasilnya yang pertama tadi hasilnya mungkin dia puisi kan gitu, menyusun puisi seandainya membuat puisi. Jadi hasil puisi anaknya itu dilampirkan di situ. Kemudian life skillnya, misalnya dia life skillnya tadi kayak kata saya menyiram bunga, ada foto anak waktu menyiram bunga, dimasukkan ke situ kan gitu. Nah, jadi itu yang menjadi laporan. Kalau dia memang ada penilaian secara deskripsi tadi, masukkan juga penilaiannya. Itulah laporan dari kegiatan BDR Bapak dan Ibu, apakah menggunakan secara daring atau menggunakan secara luring. Nah, jadi tetap dibuat laporan itu bukti fisik bahwa Bapak dan Ibu, tanda bukti kan itu kan pembelajaran dari rumah. Tanda bukti memang Bapak dan Ibu betul-betul melakukan BDR kepada peserta didiknya, karena orang tidak tahu Bapak dan Ibu melakukan BDR apa atau tidak. Kalau RPP kan kita tidak tahu itu sudah terlaksana atau belum. Tapi kalau tatap muka kita pasti tahu, karena kita anaknya ada di kelas, gurunya sedang mengajar, kita tahu. Tapi kalau BDR kita nggak tahu kalau Bapak dan Ibu tidak melaporkan bahwa ini sudah dilaksanakan. Jadi tulis aja cukup identitasnya, pelaksanaannya tanggal berapa, kegiatannya apa saja. Satu kegiatannya ini, yang kedua kegiatannya ini, yang ketiga kegiatannya ini. Nah hasilnya, kegiatan ini hasilnya, kegiatan Siswa yang gagal paham nih Bu, misalnya udah kita kasih materi, kita kasih tugas, terus nilainya juga nggak dapat nilai maksimal begitu. Bolehkah kita adakan remedial atau metode atau tekniknya seperti apa untuk remedialnya? Atau kan kita tadi sudah dikelompokkan per kelompok-kelompok tadi Bu, bolehkah kita misalnya ini rumahnya atau kita ajak ke sekolah tapi per kelompok saja Bu, misalnya satu kelompok itu hanya 4 orang.
Hendy ya, untuk remedial di dalam pelaksanaan. Mungkin ini perlu setelah melihat hasil dari siswa, baru kita bisa mengadakan remedial. Tadi pada waktu kami kumpul tadi juga ada sebenarnya bisa melakukan home visit. Tapi kalau kita mau home visit, kalau itu berkerumun juga tidak boleh. Ya, mungkin ada orang tua yang suka dan tidak suka. Tapi kalau itu terjadi remedial per siswa, hanya satu siswa mungkin bisa di sekolah. Ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kemudian pelaksanaan daring itu ada sekolah yang memberikan kuota. Ada juga sekolah yang ada wifi. Nah, semuanya itu selalu dilaporkan. Nah, di dalam pelaporannya, terutama itu kalau di atas sekali, waktu membuat laporan, harus ada mata pelajaran yang diajarkan itu apa. Ya, bukan hanya laporan aja kegiatan, tetapi mata pelajaran yang diajarkan apa, tentang apa, dan hasilnya bagaimana, itu di dalam pelaporannya harus ada. Nah, kemudian pada waktu kita ingin mengetahui bagaimana siswa itu paham atau tidak. Nah, dari hasil-hasil yang diberikan, baik daring maupun luring, nah itulah dia evaluasi. Kalau itu terjadi kelompok, semuanya gagal paham, nah itu kita bagi lagi, kita ubah kelompoknya. Ya, kita ubah kelompoknya, jadi siswa itu bisa belajar dengan ada satu temannya yang mudah paham. Jadi ditukar kelompoknya, bisa juga begitu. Atau kalau dia memang ada ketahuan satu siswa yang benar-benar tidak paham, itu tadi datang ke sekolah, diselesaikan di sekolah. Tapi perorangan. Misalnya pada kejadiannya itu mereka nggak punya WA gitu loh, Bu. Ya, dia datang ke sekolah tadi. Berarti boleh ya, Bu? Tidak. Misalnya, tapi harus satu siswa. Jangan siswa. Orang tua nyewa. Iya. Makanya kalau dia tidak paham, yang mana tidak pahamnya? Orang tuanya datang ke sekolah bawa anaknya tidak paham. Saya minta pinjam si buku. Nah, kita akan berikan bukunya. Ini supaya dia paham. Ini tugasnya. Nah, itulah yang dibawa orang tuanya. Itu pun perorangan. Kalau dia bisa telepon, dia telepon. Tidak bisa per kelompok. Kalau mau home visit juga perorangan. Kali kalau dia tetap nggak boleh dikelompokkan ya, Bu. Artinya walaupun berempat tadi nggak boleh ya, Bu. Kalau kita akan memberikan tugas, misalnya dia tetanggaan ya, ada 4 orang. Kita memberikan tugas ke temannya 1 misalnya ya, karena tidak bisa daring ya. Nah itu misalnya kita fotokopikan 1, nah silakan dia fotokopi ke kawan-kawannya boleh, materi maupun tugas. Kalau dia tidak bisa daring atau nggak punya WA, dengan begitu mau kayak mana lagi kalau nggak ada tugas itu, dia kan nggak bisa mengerjakan. Datang ke sekolah nggak bisa, HP nggak punya, WA nggak punya. Nah harus ada lembaran yang difotokopi. Ini kita remedialnya melalui itu tadi ya, Bu ya. Artinya kita kasih lembaran. Maaf Bu, saya tambah ya Bu Sri. Iya. Kita kembali ke surat edaran ya, ke surat edaran Sekjen ya, Kemdikbud ya, itu tentang yang masalah nomor ini ya, nomor 15 tahun 2020 tentang pembelajaran DDR. Nah, tadi kita kalau di dalam prinsip itu bahwa tidak bisa menginginkan ketuntasan kurikulum ya secara, karena yang penting pembelajarannya bermakna kan gitu. Berarti kalau ketuntasan kurikulum tidak diutamakan, berarti tidak perlu ada remedial. Ya, karena kan itu tidak menginginkan ketuntasan kurikulum kalau dari surat edaran. Nanti teman-teman guru coba baca dulu itu surat edaran nomor 15 tahun 2020 yang dari Sekjen Kemdikbud, biar lebih jelas, karena itu kan tentang pembelajaran DDR. Nah, Bapak Ibu baca tentang prinsip daripada pembelajaran DDR. Supaya kita nggak salah ya. Artinya kita itu saja ya Bu Sri. Kalau pemahaman saya dengan adanya kalimat
siswa. Gitu. Nah, ini maksudnya tadi itu yang saya maksud tadi itu gagal paham. Misalnya kita kasih tugas, dia nggak ada WA, dia dikasih materi, nggak punya. Nah, ya kayak mana caranya? Jadi kalau itu kan harus ada ke sekolah. Iya. kalau itu dia bukan remedial ya, bukan remedial, tapi apabila luring luringnya kayak kalau daring kan pakai classroom dia langsung aktif luring apabila luringnya itu dengan media WA tidak tersampaikan nanti anak tidak boleh datang. Oke, kalau itu orang tua tuanya saja yang datang ya itu ya. Lanjut Bu, sesi selanjutnya nih Bu, ternyata masih banyak juga Bu pertanyaannya. Sampai jam berapa kita? Begadang kita ya. Begadang ya. Jam 9 Bu, kita cukupkan sampai jam 9. Bu itu mau weekend Bu, harus tahu pengertian. Ini malam minggu aja biar seru Bu. Anaknya udah nelpon. Pertanyaan selanjutnya dari Rika Bu, Rika Aprilia ini Bu, dari SD 2 Pinang Jaya. Pertanyaannya bagaimana dengan pembelajaran untuk kelas 1 yang lebih pada fokus menulis dan membaca. Kalau menulis, siswa bisa melakukan latihan di rumah. Tapi kalau membaca bagaimana? Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Evan Bu, yang ditanyakan adalah pembelajaran daring dan luring ada risetnya hanya efektif 50%. Dan untuk pembelajaran tahun ajaran baru ini, siswa kelas 1 sudah harus daring dan luring. Sedangkan materi pembelajaran siswa kelas 1 menekankan pada membaca dan menulis. Ini hampir sejenis Bu pertanyaannya. Bagaimana solusi efektifnya Bu untuk mengajarkan ke kelas 1 proses membaca dan menulisnya ini? Mungkin itu Bu pertanyaannya Bu. Saya persilakan kepada Ibu Sriwati dan Ibu Sri Hidayati. Sama ini Bu, materinya dua-duanya pertanyaannya sama. Dua-duanya sama untuk kelas 1 ya, kelas awal. Ya, untuk kelas 1. Bapak dan Ibu ya, kita ketahui ya kelas awal ya. Kelas awal apalagi ini masih baru tahap mau menghadapi ya kan, baru mau masuk. Tentunya teman-teman jangan terburu-buru langsung mau memberikan pembelajaran langsung membaca dan menulis. Pembelajaran perkenalan lah dulu ya kan, sudah ginikan dulu dengan gurunya kan, sudah ada hubungan yang ini dengan gurunya, berikanlah materi-materi yang pengenalan dulu lah, nama dia siapa, mengenal dulu nama muridnya. Si guru kan belum mengenal juga ya kan, mungkin bisa dengan mengirim video si anaknya untuk kerja, dia menyebutkan namanya, Bu Guru nama saya ini kan gitu, saya rumah saya di sini kan gitu. Itu dulu lah yang diperkenalkan. Kalaupun nanti harus membaca ya, membaca atau menulis ya nama dirinya dulu lah. Iki ada kayak mengkelompok kan, aku ya sekarang ya, nanti Bu Guru ya. Aku kan diriku kan, aku dan teman baru. Nah, coba ditulis dulu aja namanya. Bagaimana cara menulisnya? Ya mungkin Bapak dan Ibu sering pemberian tugas, jadi mamahnya nanti yang membantu kan gitu. Ya. Kemudian kalau dia mau membaca, dia membaca waktu dia belajar sama mamahnya, itu divideokan sama si mama. Karena unjuk kerja, membaca kan unjuk kerja, ya kan? Jadi waktu dia melakukan membaca itu divideokan sama mamahnya, waktu dia membaca apa yang ditugaskan oleh ibu gurunya, kirim lagi ke WA. Jadi dia sifatnya masih luring ya, pembelajarannya masih luring, jadi lewat video yang direkam dikirimkan. Itu saya rasa untuk solusi di kelas 1. Nah, tapi dalam minggu-minggu ini ya, atau 1 bulan ini kan gitu, masih pembelajaran yang jangan terlalu banyak menulis atau banyak membacanya, tapi lebih ditekankan karakter. Nah itu, kalau Pak Menteri kita maunya karakter itu yang ditanamkan kepada peserta didik kita. Apalagi kelas 1 dia nggak ngerti, kenapa sih kami nggak boleh ke sekolah, nggak boleh berjumpa dengan gurunya. Tapi ya nggak sempet lah, di-record gimana? Keadaan ada wabah ya COVID-19 yang berbahaya dampaknya untuk si guru maupun si peserta didik. Itu saya rasa Pak Evan ya. Sedikit ya Bu, saya lupa. Bu, ada Evan dari SD Sumberrejo ya.
sebentar ya, dari Sumberjo ya. Halo, ada ya? Ada guru dari Sumberjo ya? Iya. Bu, itu ada Pak. Saya dengar ada edaran ya Pak. Ada edaran mau hari pertama sampai tanggal berapa itu ya? Anak-anak hadir ke sekolah, betul nggak? Sudah diralat, Bu. Udah diralat? Oh ya udah, alhamdulillah. Karena kami khawatir, karena kami kemarin 2 hari ini Jumat dan Sabtu mengumpulkan semua kepala sekolah untuk mencegah adanya peserta didik yang hadir ke sekolah. Kalau sampai kecolongan kami juga yang kena, ya. Nah itu ya Pak Evan ya. Kalau memang dirawat ya alhamdulillah. Jadi sudah dirawat kepala sekolah ya. Wali muridnya orang tuanya. Ngambil apa? Pelajaran. Teman dulu dalam waktu hari pertama, jangan ada keramaian ya Pak. Ya. Belajar katanya melalui Zooming aja nanti. Iya. Hari pertama, kedua sampai 1 minggu ini jangan dulu lah ada keramaian ya Pak ya. Nanti kalau memang nanti minggu kedua sudah memerlukan modul atau silakan, tapi tekniknya protokol kesehatannya baru diatur. Jam berapa si anak ini mengambil, berapa orang, tapi bukan anak tapi orang tuanya. Itu ya Pak. Untuk pertama lingkungan aja yang digunakan. Mulai kelas 1. Kalau sudah diriku ya tentang panca indera, ya tinggal pegang aja kan hidungnya yang mana, kan kontekstual. Itu ya Pak Evan ya. Ya, makasih Pak Evan atas ininya, informasinya ya. Alhamdulillah kalau sudah diralat. Iya, Bu. Oke, silakan saya kembalikan lagi. Dayati, ini satu lagi Bu Sri, ke Bu Sri Dayati nih, kalau tadi apakah bagi guru yang mengulang kelas mengulang tadi Bu, kelas sebelumnya tidak boleh membuat RPP dan perangkat lain yang baru di tahun ajaran yang baru. Yang pertama Bu. Kemudian di pengalaman 3 bulan kemarin untuk tahu hasil anak secara murni itu susah Bu. Karena hampir rata-rata tugas yang kita berikan itu dibantu oleh orang tua murid. Nilainya 100-an. Jadi ada nggak sih Bu trik-trik khusus gitu loh untuk mengatasi hal tersebut? Ya bisa, itu kita lakukan ya. Jadi harus kita gunakan trik untuk menguji, bukan menguji ya, mengetahui pemahaman siswa itu sejauh mana yang dipahaminya. Jadi kita misalkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan antara materi yang lalu dengan yang akan pada masa sekarang ini kelasnya. Nah materi yang lalu dan sekarang ini kita buatkan soal-soal, tanya jawab. Nah dari situ ketahuan kalau dia tidak bisa menjawabnya atau dia menjawabnya itu agak rata-rata jawabnya nyimpang. Nah itulah berarti materi itu harus dilakukan ulang. Karena untuk hal yang berikutnya, kalau dia siswa tidak paham, maka pembelajaran yang kedepannya akan lebih tidak paham lagi karena itu sangat berkaitan. Makanya harus diulang. Nah, untuk kelas 1 mungkin ditambahkan dengan bernyanyi juga bisa untuk memahami membaca. Jadi bisa menyenangkan. Nah, kemudian juga kalau dia mau menulis, mungkin dia mengirimkan tugas atau buku ke sekolah atau lembaran yang hasil coretan siswa juga tidak apa-apa. Tapi tidak bisa ditargetkan dia harus bisa membaca, menulis, berhitung, belum bisa untuk 1 bulan, 2 bulan ini capaiannya. Saya kira itu kalau dia kelas 1. Kalau kelas 2 bisa kita berikan tugas, misalnya menuliskan pengalamannya, nanti dia akan tuliskan. Nah akan ketahuan itu dia itu sudah bisa belum menulisnya, membacanya, memahami, itu pasti ketahuan kalau kelas 2. Nah ini masing-masing guru harus memikirkan siswa-siswa yang diajarkan supaya pemahamannya siswa akan siap ke depannya ini pembelajaran berikutnya dia bisa ikutin. Kalau dia belum siap pembelajaran berikutnya kita harus ulangi semuanya. Nah itu pasti banyak kendala-kendala ini. Jadi kalau gurunya ini memberikan materi 1 dulu, gak usah banyak-banyak. Kelihatan itu kalau dia belum paham, jangan ditumpuk lagi dengan banyak, akhirnya nggak paham semua. Biar sedikit, dapat pemahamannya, baru dilanjutkan. Saya kira itu jawabannya.
terima kasih Ibu. Teman-teman semua, benar-benar Lampung seru banget kayaknya malam ini. Cuma karena keterbatasan waktu ya, mungkin untuk setting ngobrol bareng malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kita agendakan kembali dengan ibu-ibu pengawas yang hebat luar biasa ini. Selanjutnya yang bisa beberapa hal yang bisa kita tangkap tadi, yang pertama yaitu mulai apa sih yang harus kita persiapkan dari pembelajaran yang akan kita lakukan di BDR ini ya. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama yaitu utamakan keselamatan peserta didik. Kemudian pembelajaran harus dilakukan dengan bermakna, dengan memastikan dengan tidak terlalu mementingkan ketuntasan kurikulum. Kemudian yang ketiga kita berikan banyak life skill tentang COVID-19. Kemudian yang keempat materi harus interaktif dan bisa diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kelima harus memberikan umpan balik dalam bentuk deskripsi. Mungkin itu poin pentingnya yang harus kita persiapkan. Kemudian metode yang akan kita gunakan yaitu daring dan juga luring. Dan yang dipersiapkan yaitu mulai dari laporan kegiatan dan juga evaluasi 1 lembar. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari yang kita sampaikan malam ini, yang disampaikan oleh dua ibu pengawas double Sri ini yang sama-sama luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Oke. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Alhamdulillah pada malam hari ini sesi ngobrol bareng Abden yang ketiga ya. Ini kita hadirkan 2 pengawas yang ternyata sangat bisa memuaskan haus informasi dari Abden semua. Mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya ngobrol bareng Abden dapat terus kita laksanakan dan dapat kita langsungkan secara rutin. Dan informasi juga bagi Bapak Ibu semua, mohon kiranya nanti yang belum mengisi absen agar segera mengisi absen. Dan juga bagi yang belum masuk ke grup WA kita di Abden, silahkan tanya-tanya kepada beberapa teman. Insya Allah sudah banyak dari setiap sekolah ada perwakilannya. Tolong dimasukkan semua supaya informasi-informasi apapun itu bisa segera didapatkan begitu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Sriwati, Bu Sri Hidayati yang telah meluangkan waktunya, luar biasa sekali. Harusnya istirahat, malming dengan keluarga, ini menyempatkan waktu ngobrol bersama kami semua para Abdener ini. Ya, mohon maaf bila mengganggu waktunya. Dan juga Bu Novi Niarti juga sangat luar biasa sebagai moderator malam hari ini. Terima kasih Bu Novi. Bu Novi, mudah-mudahan kita bisa terus melangsungkan kegiatan serupa seperti ini ya Bapak Ibu. Dan saya tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.